Gini, Bang Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, saya mau nanya nih Bang. Apa tuh? Sebagai saya orang awam dan yang ini gitu ya. Kemarin tuh marak tentang banyak lah kegiatan Maulid itu bid'ah dan ini gitu. Nah, menurut Bang Abi nih, Maulid itu bagian dari ibadah atau Maulid itu hanya kegiatan biasa gitu? Ya karena kan saya sering datang nih, ngikut aja. Namanya saya orang awam kan. Ketika ngikut, ya kegiatannya ya memang hampir sama seperti presentasi, pengajian gitu. Entah ini, cuman bedanya lebih bernuansa Islam. Kalau konsep-konsep anak nongkrong kan saya nih anak nongkrong ya, datang ke sebuah acara, ada openingnya, setelah itu perkenalan ya tentang ilmu-ilmu tentang artinya konsep ngeband seperti apa, tentang itu artinya coaching klinik lah gitu. Setelah itu selesai ada doanya sudah gitu. Menurut abang gitu Bang, kira-kira Maulid itu sama halnya kegiatan biasa atau memang ada unsur ibadah tertentu? Soalnya kemarin marak lah tentang bid'ah, nggak boleh ini. Jadi gini Bang, ini sepengetahuan aneh ya. Jadi emang Maulid ini sebagian dari ibadah Bang. Kenapa? Karena kita mencontoh merayakan orang yang dicintai Allah. Ya. Bahkan namanya saja disandingkan dengan Allah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bang, tidak ada lagi orang yang lebih dicintai Allah selain baginda Rasulullah SAW. Ya. Namanya tuh ditaruh di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Bahkan orang nih, saya dengar hadis, orang nih minta ampun dengan wasilah nama Muhammad saja. Minta ampun, doa, ya Allah ampunilah aku dengan wasilah Muhammad SAW. Ya. Maka ampunilah dosaku. Apa kata jawab Allah SWT? Yaitu orang itu yang berdoa adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam, ketika dia diusir ke dunia, Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Arab Saudi. Maka beliau Nabi Adam selama 40 tahun dia nangis. Dan dia doanya begitu, ya Allah ampunilah dosaku dengan wasilah nama Muhammad. Maka Allah berfirman, wahai, ini hadisnya, yang pafunya saja. Wahai Muhammad, tahu dari mana kau nama wahai Adam, tahu dari mana kau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, waktu aku di surga, aku lihat di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka Allah SWT, wahai Adam, kalau bukan karena ruh Nabi Muhammad, aku tidak ciptakan kau. Karena ruhnya Nabi Muhammad. Kalau karena ruhnya Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia ini. Maka kita sewajarnya kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita memperingati kelahiran beliau. Untuk apa? Untuk bagaimana kita mengenang orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang senang saja dengan kelahiran Rasulullah SAW, dosanya itu setiap hari Senin dia tidak disiksa. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Itu ada ininya. Pamannya Nabi. Abu Lahab ini paman Nabi, cuman dia nggak mau beriman. Nggak mau beriman. Cuman dia senang karena kelahiran ponakannya sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Maka dia setiap hari Senin tidak disiksa di akhirat. Setiap hari Senin. Iya. Maka itu kita ini istimewaannya ya. Nah itu dari mana tuh Bang? Nah sekarang gini, kan di dalam Maulid itu kan kita mendengarkan kisah, menceritakan tentang kisah Nabi dari awal beliau lahir sampai beliau tua, sampai beliau diangkat jadi Rasulullah SAW. Jadi bahkan keistimewaannya banyak. Tadi Maulid itu kan diceritakan kisah daripada Rasulullah SAW, bagaimana 12 hari sebelum Rasulullah SAW lahir, tanda-tandanya apa saja yang terjadi di dunia ini ada Pak kisahnya. Sampai beliau lahir ke dunia. Nah itu diceritakan di situ semua. Nah ini untuk mengingatkan itu semua, maka diadakanlah acara kumpulan orang Islam dengan dibaca Sirah Nabawiyah, kisah-kisah Rasulullah dengan bacanya Maulid itu. Nah di sini nanti ada pesan-pesan tausiahnya disampaikan para alim ulama.
Nah itu tujuannya kita supaya kita jangan lupa dengan pengorbanan Rasulullah SAW. Ya. Orang yang paling cintai Allah SWT, dia korbankan dirinya, waktunya, hartanya. Untuk siapa? Untuk kita kok. Gitu. Sebenarnya kita ingat kepada beliau. Ya. Gitu. Nah ngumpulnya kita di situlah supaya kita tambah cinta kepada beliau. Gitu bang. Oke. Berarti kegiatan itu Positif bang. positif lah. Positif banget. Artinya hal yang baik itu bagian dari ibadah. Ya. Tuh. Nah, terus juga kan Masalah bid'ah gitu bang ya. Nah. Kalau masalah bid'ah nih ya, saya sedikit ngasih Ya. gambaran bid'ah nih. Orang nih jangan asal ngomong bid'ah deh. Bid'ah itu artinya mengada-ngada, ya kan? Bid'ah itu mengada-ngada. Jadi maulid itu bukan mengada-ngada, bukan. Ada dalilnya semua. Nah sekarang bang yang jadi masalah, bid'ah itu, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ini istri Nabi Muhammad SAW, bid'ah pertama kali Rasulullah SAW beliau wafat adalah apa? Makan kenyang bang. gara-gara makan kenyang. Makan kenyang itu bid'ah. Rasulullah SAW sampai beliau wafat belum pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Nah kita pagi kenyang, siang kenyang, sore kenyang, Iya. malam kenyang. Kayak tadi saya makan apaan? Siang tadi saya udah nasi goreng, mie iya, goreng. iya. Tadi Terus, bakso. somai. Nah barusan kita makan lagi nasi kotak. Iya. Itu bid'ah itu bang. Iya bid'ah ya. Nah iya kita kenyang mulu. Karena Nah, gitu, iya. bid'ah. Padahal Itu salah satu contohnya gitu bid'ah tuh. Jadi bid'ah itu kalau kita mau terangin bid'ah itu ada bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. ya. Nah sekarang yang disebut dengan sunnah adalah bukan hanya yang dicontohkan Rasulullah, tapi apa yang dilihat Rasulullah, didiamkan Rasulullah dan dicontohkan Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW? Oh iya. Ada. Ya. Apa yang dicontohkan Rasulullah betul, Ya. itu harus kita ikutin. Dan apa yang didiamkan oleh Rasulullah Ya. SAW itu juga termasuk sunnah. Karena Rasulullah ini nggak hidup sendiri. Nggak komen ya. Dia Nggak, ngeliat. dia kan hidup dengan sahabat. Sahabatnya ini yang dilakukan sahabat kan dia Rasul lihat. Iya. Nah, itu termasuk sunnah. Contohnya gini, Rasulullah SAW itu belum pernah azan seumur hidup beliau. Berarti itu bid'ah bang. Hari ini ada azan itu bid'ah. Oh, Karena iya. Nabi nggak pernah azan. Nabi nggak pernah berazan. Nah, iya, yang ada siapa? Bilal bin Rabah. Dalil yang dari mana azan? Azan itu mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Iya iya iya. Itu mimpinya sahabat aja. Tapi karena Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya semalam bermimpi bahwa aku melihat ada orang berpakaian jubah putih, serba putih, dan aku mendengarkan dia melafatkan azan. Maka terus lakukan. Berarti Rasul nggak lakukan pun, kalau sahabat lakukan termasuk sunnah. Gitu. Jadi nggak bila sembarangan ngomong bid'ah-bid'ah. Apa yang dikerjakan sahabat, dilihat Rasulullah, didiamkan Rasulullah termasuk sunnah. Gitu bang. Jadi azan aja itu Nabi nggak pernah lakukan, yang lakukan sahabat. Gitu. Jadi kita nggak balas sembarang ngomong bid'ah-bid'ah. Bid'ah mah kalau bilang ngomong bid'ah, kita muka kita bid'ah semua. Ada Nabi nggak ada muka kayak kita. Iya. Ya kan? Bid'ah juga. Muka yang kayak begini kan nggak ada zaman Nabi mah. Kan zaman Nabi mah ganteng-ganteng apa? Kan Lah, kita jelek-jelek loh. Iya. Lah, jenggot kita dikit, Nabi mah kan jengotnya cakep apa Oh, iya. Berarti Nanti, jadi iya. jadi gitu bang. Jadi kembali lagi ke untuk perkara maulid ya. Kalau sisi baiknya lebih banyak di dalam Islam ini kita lihat bang, banyak mudaratnya, banyak manfaatnya. Ya. Kalau banyak keburukannya ya kita nggak usah ikutin. Tapi kalau banyak manfaatnya kita ikutin. Ya. Gitu. Jadi Ya. artinya yang tadi pertanyaan saya gitu, Ya. bisa jadi itu kegiatan biasa, bisa jadi kalau memang itu bagian dari ibadah juga karena Iya, karena di situ dibacakan sholawat Nabi bang. Kan sudah jelas dalilnya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersalawat, apalagi kita. iya. Allah dan para malaikat bersalawat kan gitu. Apalagi kita. Kan di maulid itu dibacakan sholawat. Dibacakan ceritanya bagaimana Rasulullah SAW gitu. Oke. Dari lahir sampai beliau jadi angkat jadi nabi. Itu kalau kita kita resapin bang luar biasa. Gitu. Jadi kita gimana ya, ambil sisi baiknya aja lah. Sisi baiknya. Kalau kita sebagai orang awam berpikiran ini banyak baiknya bukan banyak buruknya Ya. gitu. Kalau banyak baiknya nggak usah ikutin, tapi kalau banyak baiknya ya kita ikutin gitu kan. Biasanya gitu. Jadi kita ambil sisi baiknya aja ya. Iya, banyak Terserah orang mau ikutan boleh, nggak ikutan juga iya. nggak dilarang, Nggak dilarang. nggak diharamkan gitu kan. Artinya bukan diharamkan, artinya nggak dipaksa gitu. Nggak dipaksa gitu. Karena kan memang
sempat kemarin itu banyak. Iya. Ada beberapa viral, Iya, termasuk karena salah satu apa tuh foto gitu. Bentar dulu, nuangin dulu. Aus gue. apa tuh Bang? Aus. Foto apa? Kemarin terus apa foto apa Habib apa tuh gitu ya. Ya bahwa memajang foto dia itu akan didoakan dan Iya, kan salah satunya Bang itu dalilnya itu kalau kita memandang wajah ulama itu dapat pahala Bang. Ada beberapa hal yang kalau kita pandang dapat pahala. Pertama kita lihat Ka'bah, kedua kita lihat Al-Quran, ya, kedua kita lihat ulama, ketiga tuh Al-Quran dapat pahala kita pandang, Al-Ka'bah kita pandang dapat pahala, dan juga ulama. Ulama. Oh iya, dapat pahala. Maka Nabi Muhammad SAW ini kan dalam bersabda, jadi dalam Islam ini jadikanlah kamu aliman. Alimannya apa? Orang yang berilmu. Atau enggak kamu ta'alim, orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga, jadilah kau ini mustami'an, orang yang mau mendengar. Mendengar apa? Orang alim bicara. Kan di mall itu orang alim banyak yang bicara. Iya. Itu. Yang keempat, jadilah kami muhibban, orang yang mencintai orang ahli dan ilmunya. Kita harus mencintai orang ahli ilmu dan ilmunya. Ya. Kita harus muhibban. Nah, pertama tadi apa? Aliman. Kita harus jadi orang alim. Kalau kita nggak mampu jadi orang alim, ya kita jadi muta'alim, pencari ilmu, belajar, orang yang mau belajar gitu. Walaupun Kalau belajarnya Google. Karena belajar kita nggak bisa nih. Kita udah tua, nggak jadi santri. Ya kita jadi apa? Mustami'an. Nah, mustami'an itu adalah orang yang mau mendengar. Di mana? Jadi majlis-majlis yang disebut dibacakan firman Allah, hadis Rasulullah, dibacakan kisah-kisah Nabi. Kan itu kan positif semua dalam maulid itu. Kita mau mendengarkan ulama bicara, kita mau mendengarkan kisah Rasulullah SAW. Nah, itu muhibban namanya. Nah, baru kita disebut dengan mustami'an yang mendengar. Nah, baru keempat jadi muhibban. Jadi kita pencinta ilmu dan ahlinya. Itu. Jangan kata Nabi jangan jadi kelima. Ini yang banyak orang yang bilang bid'ah itu yang jadi yang kelima, jangan sampai. Yang kelima itu apa? Jangan kau jadi orang yang membenci ilmu dan ahlinya. Itu yang rugi. Udah benci, nggak suka ilmu, nggak suka sama ahlinya. Padahal cuma satu ini doang ya. Satu beda sedikit lah gitu ya. Jadi kelima tuh Nabi itu. Ya, jadi orang yang berilmu, kalau enggak orang yang menuntut ilmu, terus orang yang mau mendengar dan orang yang mencintai ilmu dan ahlinya. Tuh jadi 4 orang itu Bang, kita Bang. Mau mendengar. Nih Bang, nih kita telinga nih, ibadah telinga apa? Denger. Iya, dengerin aja. Mendengar itu. Kalau sekarang denger aja ke kamu mau dapat hidayah dari mana? Sedangkan ditulis di Al-Quran, ya sahabatnya sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Dengar dulu. Jadi kalau orang mau dapat hidayah nih denger dulu, denger aja kagak mau. Kan gitu. Jadi kita terserah kalau udah masuk mau dikeluarin boleh, silakan. Sekarang duduknya kita di majelis ilmiah dapat pahala Bang. Kan itu majelis ilmu, majelis yang di situ banyak dibacakan salawat kepada Nabi, di situ dibanyakan firman Allah Subhanahu wa taala, di situ dibanyakan tausiah tentang kisah-kisah dan kebaikan-kebaikan disampaikan di situ. Nah, itu kan baru kita dengarkan. Gitu. Kapan lagi momen ulama banyak kumpul di situ, Habib banyak dari yang dia nuntut ilmunya aja nggak sembarangan, Bang. Berapa tahun di Mekah, ya, berapa tahun di Medina dia belajar ilmunya. Lah kita, ya kan gitu. Jadi kita mau mendengarkan nasihat-nasihat itu, itulah momen kita di Maulid, itulah momen kita berkumpul sebagai orang Islam. Kita sama-sama berkumpul mendengarkan kisah Nabi, dan juga dengan nasihat-nasihat. Dan itu nasihatnya kan banyak, bukan satu orang Bang. Gitulah. Kalau kita mengadain puji dari mana? Kan itu ke biaya. Nah kita cuma tuh datang doang, suruh nongkrong duduk Jangan lupa kalau mau lihat live streaming sama kita. Nah itu boleh juga itu. Kan sebagian dari ibadah, syiar. Iya kan? Yang gitu Bang. Jadi positif Bang. Positif ya. Positif banyak baiknya. Ada baiknya ketika membawa kebaikan berarti bagian dari ibadah ya. Sama berarti kita kerja juga. Kalau niatnya untuk ibadah, mencari nafkah untuk keluarga, itu ibadah. Untuk badan kita, insya Allah ibadah gitu. Nah, bukan insya Allah lagi Bang, lelahnya kita, keringatnya kita ampunan Bang. Tapi gini Bang, saya pernah dengar bahwa kalau awalnya nggak baca Bismillah itu bisa jadi
tidak bagian dari ibadah. Oh, jadi kalau kita diawali seandainya lupa nih, bismillahnya terakhir nih pas udah sampainya. Ya. Baca doanya, kan ada juga bismillah awaluhu akhiruhu. Itu doa kalau lupa baca doa itu gitu, bismillah awaluhu akhiruhu. Hanya Allah yang awal dan yang akhir. Betul. Gitu dah. Iya, terus banyak istighfar kita. Gitu. Karena kita lupa. Emang manusia itu tempatnya lupa sih. Manusia mah Allah bilang kan tempatnya lupa. Sering lupa, kita mah lupa mulu. Oke, buat teman-teman kalau mau mengerjakan sesuatu, kerja atau apa, kalau lupa baca bismillah atau terburu-buru karena project, tinggal ingat aja bismillahi awal wal akhir. Iya. Betul nggak? Betul, yang awal dan akhir. Nah, gitu aja. Oke. Gampang. Ilmu satu tuh. Ilmu satu ya. Ilmu satu diamalkan luar biasa. Nah, gini Bang, Karang. Kan Maulid ya, itu kan menceritakan kisah-kisah Nabi dan nasihat-nasihat Nabi. Nah, ketika pembacaan Maulid itu kan bahasa Arab Bang. Saya sedikit mau komplain nih, karena kan kalau lagi hadrol nyanyi Maulid itu bahasa Arab tuh ya. Iya. Ada nggak sih setiap acara itu ada inisiatif misalnya buat orang yang awam kayak saya nih, walaupun itu tahu bacaan Maulid gini-gini gitu ini, ada nggak kira-kira kayak ada penerjemahnya? Ya, betul. Ayo, jadi, artinya buat yang awam. Jadi ya, itu ada selain saya duduk di majelis, saya mendengar, oh ternyata yang di ini artinya seperti ini gitu. Jadi saya tahu, oh ternyata ya kayak contoh nyanyinya dulu yang siapa? Ya. Habib itu, Aisyah dan Nana, itu kan silsilah. Nana, gitu dah. Nah, kira-kira kalau misalkan saya minta saran begitu ya, mudah-mudahan pada nonton gitu ya. Kira-kira baik atau enggak, atau oh itu sebenarnya gini Bang, yang kalau Abang pertanyaan Abang kayak gitu itu sebenarnya udah ada jawabannya Bang. Bahkan ada aplikasinya Bang. Ya, di aplikasinya itu ada Maulid. Dan Abang kalau ya Maulid Diba, Maulid ada tuh semua Bang. Itu ada artinya Bang. Cuman kan kita mah yang kita tahu kalau dalam acara Maulid kan banyak orang awamnya. Dan itu nggak pada mau download sebenarnya ada Bang. Ada itu ada artinya, itu ada semua Bang gitu. Cuma emang kalau di Maulid itu emang sebagian besar emang nggak dibacakan kisah artinya, itu nggak Bang, jarang karena waktunya Bang. Soalnya iya kalau kita di situ kita dijelaskan artinya itu jadi lama Bang, kelar acara. Jadi kita disingkatnya dari Rasul kecil sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat jadi Rasul ya gitu. Nah itu emang pakai bahasa Arab semua gitu. Tapi kalau kita mau baca ya itu lebih kita harus meluangkan waktu sendiri Bang. Jadi kita nih dari kita nih harus meluangkan waktu Bang untuk mau baca gitu kan. Gitu. Ada aplikasinya itu untuk kita baca mau Maulid Diba, mau Maulid atau berjanji. Dulu orang-orang tua dulu makanya kita Maulid berjanji ya, kita baca Maulid berjanji di situ ya. Itu ada artinya semua Bang. Dia ke aplikasi sekarang sudah ada semua Bang. Jadi gampang kalau kita mau baca gitu intinya gitu. Ya kalau di Maulid itu kalau dibacakan artinya terlalu lama Bang gitu. Jadi harus dari habaib kita, dari ulama-ulama kita tuh jadi ngambil contoh yang poin-poinnya saja gitu, poin-poin bagaimana. Contohnya nih, Ane pernah dengar sendiri kayak Habib Muhammad Fatak ya. Itu beliau sampaikan satu kisah bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW. Bahwa beliau ini Rasulullah SAW seumur hidup beliau ini tidak pernah ada satu lalat pun nempel di tubuh beliau. Saking mulia. Saking mulianya. Coba. Ya itu kan kita dikasih satu keistimewaan oleh alim ulama di situ, jadi kita jadi tahu gitu Bang. Ini bagaimana mulianya Rasulullah SAW gitu. Jasad yang paling mulia. Bahkan saya baca sendiri dalam kitab Hayatus Sahabah, ada 3 jilid Bang kitabnya. Bagaimana keistimewaannya Rasulullah SAW ini salah satunya Bang, saya baca kitab itu. Ketika Rasulullah SAW dibekam Bang. Dibekam? Ya. Jadi Rasulullah dibekam nih oleh seorang sahabat namanya Ibnu Zubair. Ketika Ibnu Zubair diperintahkan oleh Rasulullah untuk menaruh daripada darah bekamnya di tempat yang aman, tapi sama Ibnu Zubair itu diminum Bang. Malah diminum. Ditanya Rasulullah, Ibnu Zubair selaku amankan darah itu. Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Hai Ibnu Zubair, barang siapa mengalir darahku dalam badannya, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Jadi darah yang mulia itu darahnya Rasulullah SAW.
Jadi di keistimewaan itulah disampaikan di dalam majelis majelis. Jadi supaya apa kita melihat begitu kemuliaannya Rasulullah SAW, begitunya gantengnya Rasulullah SAW, jasad yang mulianya. Bahkan ketika Rasulullah SAW hidup itu tidak akan ada bencana alam, Bang. Tidak akan ada bencana alam ketika Rasulullah SAW hidup. La ilaha illallah. Itu, Bang. Jadi kalau diceritakan di dalam maulid itu yang istimewa Rasulullah, ya sebagian cerita supaya kita menyemangati gitu. Ya. Mengenai beliau sebagai orang mulianya, saking mulianya Rasulullah SAW itu. Nah itu diceritakan seperti itu. Jadi kalau untuk semuanya diceritakan nggak cukup juga waktunya. Kan kita waktunya durasinya juga kayak kemarin nih tadi pagi nih ada maulid di Al Khairat kan gitu. Di Pondok Al Khairat. Kita acara dari pagi kan. Ustadz Amin, saya kenal tuh Ustadz Amin Soleh. Kenal gitu. Ustadz Amin ya. Iya. Iya. Terus? Masalah. Jadi kayak gitu, Bang. Jadi hadir tuh orang dari mana-mana ya gitu. Jadi tujuannya kita supaya kita ini supaya nanti di akhirat ini kita karena banyak orang soleh yang kita kunjungi. Mudah-mudahan kita dapat sahabat mereka semua, Bang. Kita bisa ditolong oleh mereka. Alim ulama bisa nolong, Bang. Gitu. Kita orang yang awam ini ya kita apalagi kalau kita dekatin bandai besi maka kita dapat asapnya. Kita dengerin tukang minyak wangi, kita dapat wanginya. Ya kan? Itu. Nah, kita mendekatin siapa ini? Kalau kita ke ulama, kita kebagian alhamdulillah, Bang. Jadi kalau kita ini dekat ulama, kita kebagian baiknya gitu, ilmunya gitu. Supaya apa? Mudah-mudahan kalau kita cinta kepada ulama yang tadi saya bilang muhibban, maka Allah akan jadi keturunan kita keturunan soleh juga gitu. Amin. Benar. Gitu. Ya kita berkawan sama siapa ini sekarang kan begitu. Iya. Ya ini sih sebagai saya orang awam ya. Artinya kita orang awam dan jadi sebenarnya nggak ada ustadz. Ya. Ustadz itu kalau pernah kebayang ini saya pernah dengar. Ustadz itu artinya kepanjangan itu usaha atas taat. Ustadz kepanjangannya itu usaha atas taat menurut aneh gitu kan. Jadi namanya ya ustadz kan guru. Kalau menurut aneh ustadz itu usaha atas taat, Bang. Gitu. Yang namanya Pak Ye kata itu nggak ada ustadz, namanya ada juga santri seumur hidup. Namanya ustadz kudu belajar, Bang. Nah sekarang ustadz kalau mengajar buka kitab juga, Bang. Iya. Gitu. Kalau emang dipindah jangan buka kitab lagi, ayo disampaikan kan gitu. Tapi kan belajar juga kan, gitu, ya nggak? Dia namanya kita ini santri seumur hidup. Kita tuh belajar kan, harus belajar dari kainan sampai yang lahat kok, perintahnya kan gitu. Jadi kita belajar, semakin kita pelajari makin bodoh kita, Bang. Beneran. Nah, sekarang saya tanya, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? 1 juta hadis. Bukhari, Muslim, berbaca kita belum. Iya, belum. Al-Quran aja kadang-kadang orang baca sampai khatam jarang. Iya, nggak paham. Gitu. Nah, makanya kita ini dalam misalnya sebagai kita dalam misal semakin bodoh kita. Makanya untuk apa itu kita datangin ulama, supaya ada kecinta makin cinta makin kan alim ulama kan itu menyampaikan, mengingatkan dalam Al-Quran di surat Az-Zariyat tuh wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, dan berilah peringatan sehingga peringatan berdapat bagi orang-orang beriman. Jadi mengingatkan. Kita ini diingatkan ulama suka apa, Bang? Ulama ini tujuannya mengingatkan akan kehidupan akhirat, Bang. Ngasih kabar sama kayak Al-Qur'an nih, ngasih kabar tentang kehidupan akhirat yang abadi, abadan. Kayak Abang kan sekarang ini, Bang. Contoh ya, kita sekarang ada di Gelora Bung Karno nih ya, kita sekarang ada di sini di Sudirman kita nih. Ya, kita di Sudirman nih, Bang. Contohnya, Bang, di futsal itu kan ada pada main futsal nih, misalnya. Ada main bola tuh. Terus antara A dan B. Ternyata yang menang si A. Rame tuh diliput, ya kan. Akhirnya si A masuk berita, si A juara, kan gitu. Nah itu kan ada beritanya karena ada kejadian, Bang. Betul nggak? Ada kejadian bola dulu, baru ada beritanya. Betul nggak? Betul. Nah, ada pertandingan, baru ada beritanya. Begitu juga, Bang, akhirat mah kejadiannya bukan ada beritanya ada. Nah kita dengarkan berita dari ulama, berita dari Quran, berita dari hadis supaya kita tambah yakin dengan kehidupan akhirat, Bang. Itu tujuannya, Bang. Kita deket ulama, kita bertambah yakin sama akhirat. Tujuannya itu. Gitu. Kita belajar tambah yakin sama kehidupan akhirat. Lah kalau nggak ada yang ngingetin gimana mau kita? Nah, gitu. Tujuannya Allah turunkan nabi-nabi pun sama, Bang. Bahkan Rasulullah SAW tunjukkan itu mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat yang yang abadi selama lama. Kalau presiden, Bang, paling 10 tahun. Nah kalau di akhirat tidak ada selama-lama aja, Bang. Betul. Kalau sakit di dunia paling sakit 70 tahun, paling lama mati ya. Sehat ke 70 tahun, senang ke 70 tahun, miskin ke 70 tahun. Nah kalau di akhirat malah selama-lamanya, Bang. Senang selama-lamanya.
Kan gitu. Supaya itu tambah yakin itu bagaimana? Ya kita hadir di maulid, didengerin nasihat dari alim ulama, biar tambah yakin kita sama kehidupan akhirat. Di majelis ilmu ya boleh. Kapan lagi kita mau dengerin? Iya benar. Nah gitu. Dan kalau duduk di majelis itu ada adabnya bang. Kalau kita nonton cuma di maaf ya bang ya. Kalau kita nonton di YouTube banyak, kan kita nggak pakai adab. Dengerin kakak nutup aurat. Iya. Nggak pakai wudu. Ya. Nah kalau buat anak muda ya alhamdulillah ada baik-baiknya aja gitu. Ada bagusnya banyak juga bagusnya gitu. Kasih positifnya bagus juga. Cuman kalau kita hadir langsung memandang wajib ulama itu kan ada pahala. Duduknya dengan menutup aurat, dengan ada wudu ya kan. Nah, iya. Gitu. Nah, tapi itu bang ya, benar nggak? Betul. Ya itu mah. Memang saya sempat bertanya bang itu di selang waktu yang sempit, asik gitu. Ya. Artinya karena ada media YouTube gitu ya, kita mendengarkan. Ya memang sih kadang mendengarkan A, B, C, D gitu. Berbeda dengan kita datang langsung, nilai ininya beda. Tapi kalau nilai ilmunya itu berbeda juga nggak? Jadi gini loh bang, kalau kita dengan adab itu beda ruhaniahnya itu bang. Sentuhannya beda dengan kita datang langsung. Ya satu langkah kita dihitung sama Allah. Datang majelis ilmu satu langkahnya satu kebaikan, disampaikan satu dosa, diangkat satu derajat. Satu langkahnya itu bang. Terus malaikat merelakan sayapnya dikembangkan untuk orang nuntut ilmu. Kalau gitu. Misalnya itu kuotanya doang dong. Nah, itu kan ya itu kan kita mungkin karena nggak ada adab gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan kerinduan kita kepada Rasulullah, silakan aja. Saya juga suka sering nonton, pengen tidur kadang-kadang susah tidur nyetel tausiah, gini kan enak langsung tidur. Gitu modelnya. Ya, ada sisi positifnya juga nggak ada masalah. Gitu. Ya. Karena kan saya pernah dengar tuh, kalau kita tidak berhadapan langsung, kita itu tidak bagian dari apa sih namanya? Bertaklik. Ya, jadi intinya gini bang, ya kalau kita bagi orang yang ada kemampuan, ada waktu, mangga silahkan. Kalau enggak, hadir. Kalau nggak ada minimal kita bisa nonton dari YouTube. Kan gitu. Tadi teman aneh tetangga aneh ada, dia bisa hadir tadi mau lihat ya kan, dia nggak ada adik karena dia kerja. Dia ikut live streaming. Bisa aja kan, kalau kita ada dia udah kerinduan dengan ulama, kerinduan dengan Rasulullah SAW, dia nggak bisa hadir, akhirnya nonton juga, itu kan sudah sedikit bisa mengobati bang, benar nggak? Bisa mengobati kerinduan dia kan dengan Rasulullah, gitu, dengan ulama-ulama yang ada kan gitu. Karena memang udah kecintaannya udah tumbuh, jadi dengan walaupun dia lagi kerja, ya Allah gua hari ini gua rindu, dia ada ya Allah kok gua nggak bisa hadir, nah itu kan ada penyesalan itu luar biasa bang. Benar. Gitu. Oke bang. Oke sip. Ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol doang ini bang ya. Kita ngobrol ini mudah-mudahan ada manfaat ya. Saya sebagai orang awam bersama sahabat kita ini Bang Abi ya, ngobrol mungkin aja ada pencerahan sedikit, pemberitahuan, karena informasi-informasi yang beredar di sosmed itu memberikan dampak dua, satu membunuh, satu menghidupkan. Nah bahasanya gitulah mungkin. Yang bahasanya membunuh itu ya artinya dengan bacaan ini, postingan yang tidak bertanggung jawab, tiba-tiba dia mempunyai hasrat kebencian, mempunyai hasrat down karena gue salah nih, ada postingan begini ternyata. Dan satu lagi bang, bagi penting bagi kita semua nih, setiap ada momen apapun dalam Islam, kita sangka baik aja sama orang Islam, karena dia umat Rasulullah juga. Yang nggak ada kan maulid itu kan umat Rasulullah semua. Nah kita harus ada sangka baik. Sangka baik aja. Gitu. Karena selalu sangka baik. Kalau kita belum mampu seperti mereka, nggak usah kita benci mereka. Kenapa? Itu umat Rasulullah juga, nggak perlu dibenci. Kalau merasa emang itu nggak baik, kalau bagi orang yang tidak suka, doakan saja supaya dapat hidayah. Nah gitu aja. Jadi kita ini seperti Rasulullah, nggak benci. Ya kan gitu. Rasulullah nih Pak, maaf. Rasulullah ada orang sahabat, orang Yahudi meninggal. Rasulullah aja nangis kok. Maka sahabat heran, ya Rasulullah ngapain nangis, orang Yahudi yang meninggal kok? Kenapa Rasulullah nangis? Maka Rasulullah jawab, wahai sahabatku, aku tahu emang dia itu orang Yahudi, tapi dia umatku. Dia itu umatku, termasuk umatku. Dan aku tahu dia akan disiksa selama-lamanya di akhirat. Gitu. Jadi kita ini harus ada mahabbah, rasa cinta dengan semua umat Rasulullah yang hidup sekarang ini. Ada di dunia itu ini. Rasulullah bilang umatku itu maksudnya semuanya.
Sampai akhir zaman ini umat Rasulullah SAW ada sekarang dinilai 7 miliar ya. Oh, Ini umat Rasul semua. Yang lagi kan lagi Grab, yang lagi bawa mobil, yang lagi nongkrong di mall, ini kan umat Rasulullah. Yang kalau Rasulullah hidup hari ini, pengen mereka semua masuk surga. Betul nggak? Iya. Nah itu sekarang jadi kerisauan kita. Makanya kita jangan benci ulama. Kenapa? Mereka juga memikirkan bagaimana umat Rasulullah semua masuk surga dengan acara maulid itu. Biar ada kecintaan dengan Rasulullah. Gitu. Bisa mengumpulkan mereka dalam kebaikan. Walaupun cuma sebentar. Gitu. Ada pengorbanan beliau untuk agama. Gitu bang. Jadi kalau kita pun misalnya ada teman-teman kita yang nggak suka dengan itu, ya mohon doain aja kan gitu. Jangan benci karena itu umat Rasulullah SAW juga gitu. Dan sebaliknya juga yang sering ikut maulid jangan benci kepada orang-orang yang anti maulid. Kenapa? Dia juga umat Rasulullah SAW juga. Kita harus sangka baik gitu bang. Sangka baik. Ada yang nggak sholat, jangan sangka. Malah justru kita harus doakan. Kita harus doakan juga yang orang yang belum sholat, orang yang belum ke masjid, orang yang belum tutup aurat. Kenapa? Dia juga umat Rasulullah. Yang kalau Rasulullah hidup hari ini pengen mereka semua masuk surga, betul nggak? Betul. Jadi kita harus berprasangka baik karena berprasangka baik itu bagian dari akhlak mulia. Betul. Karena akhlak mulia itu tidak gampang dilakukan. Karena kalau gampang dilakukan mungkin berat resikonya. Maka kita harus saling mendoakan. Saling mendoakan. Mudah-mudahan kita bagian dari tetangga-tetangga kita yang belum senang sholat, yang belum senang ke masjid, yang sedang maulid, doakan biar dapat hidayah, biar jadi ke masjid. Kalau kita doa bang, jadi kita sudah meringankan Rasul di akhirat nanti. Betul nggak? Kalau kita doakan mereka dapat hidayah, bisa mau sholat, asbab doa siapa? Kita bang. Jadi hari ini mah akhir zaman nih bang. Kita nih nyari amal multi level marketing. MLM ya? Iya apa? Kita mati, amal kita jalan terus. Apa salah satunya? Kita pikirkan bagaimana orang itu kalau yang kita di dalam hadisnya ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh kan. Terus apa lagi tuh? Sedekah jariyah ya kan. Nah ini ada lagi yang penting lagi bang. Bagaimana sunnah yang paling besar adalah sunnah syariroh, yaitu pikir Rasulullah SAW. Bagaimana kita pikirkan semua Rasulullah SAW masuk surga. Jangan salah-salah kita doakan mereka. Nah itu bang, itu penting bang. Ya kita pikirkan jangan ulama doang, kasihan ulama kita capek bang. Ngurusin santri kita banyak. Nah gitulah kita juga nih sebagai orang awam juga nih mikirkan juga bagaimana abang, teman abang semua juga bagaimana masuk surga kan gitu. Itu pengen Rasulullah kayak gitu. Rasulullah pengen semua seperti itu. La ilaha illallah. Itu bang. Oke bang. Oke. Ya teman-teman mungkin ya yang waktunya nggak sempet sebulan sekali ngikut pengajian talim minimal ya kalau ada maulid datanglah. Nah, itu dia. Walaupun datang situ kalian gak ngerti, ikut aja dulu, masukin aja dulu. Seneng aja dulu. Seneng aja dulu dengan irama-iramanya, nada-nadanya juga. Karena saya kan anak musik bang. Jadi nadanya itu ketika menggugah itu bikin goyang. Oke. Ya mungkin itu aja, nanti kita sambung lagi bersama Bang Abi. Sip. Jamal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Udah, ngantuk.